Sinopsis drama Korea atau drakor Little Women mengikuti perjalanan tiga bersaudara. Mereka terlibat dalam insiden besar yang mengubah hidup mereka selamanya. Ketiganya terjerat dalam konspirasi yang melibatkan orang kaya dan berkuasa. Sinopsis drakor Little Women episode pertama dimulai dengan In-ju dan In-kyung merayakan ulang tahun adik bungsu mereka, In-hee, dengan memberinya kue. Tiga saudara perempuan berhenti berbagi kebahagiaan mereka saat ibu mereka memasuki rumah. Adegan kemudian beralih ke mereka yang sedang makan malam. In-ju dan In-kyung memberikan uang kepada adik bungsu mereka untuk perjalanan sekolahnya ke Eropa. Ibu mereka tidak setuju dengan hal tersebut. Menurutnya tidak ada gunanya mengirim In-hee ke Eropa. Seharusnya uang yang ada digunakan untuk transportasi pergi ke Filipina untuk mengunjungi ayah mereka yang menjadi penyebab semua hutang mereka. Mereka tidak setuju dan tidak suka dengan perilaku ibu mereka. Namun keesokan harinya mereka secara tak terduga mengetahui bahwa sang ibu telah meninggalkan mereka dan melarikan diri dengan uang yang dimaksudkan untuk adik perempuan mereka. Keduanya kembali memutuskan untuk mencarikan uang untuk adik bungsu mereka. In-ju mencoba meminta atasannya untuk pembayaran gaji di muka tetapi ditolak. Setelah itu ia bertemu dengan Hwa-young, ahli pembukuan di tempatnya bekerja. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di departemennya memandang rendah dirinya karena mereka semua lulusan dari universitas ternama dengan latar belakang yang sangat bagus, tidak seperti mereka berdua yang membuat mereka terbuang. Kemudian Hwa-young menawarkan uang yang In-ju butuhkan untuk membayar setengah dari biaya perjalanan adik bungsunya ke Eropa. Di sisi lain, In-kyung mengalami kesulitan di tempat kerja karena dia sering menangis karena ledakan emosinya selama melaporkan berita. Dia mendapatkan teguran lagi dari seniornya yang mencoba membuatnya lebih baik dalam pekerjaannya. Di tempat lain, In-hee menggambar potret seorang gadis di kamarnya. Keesokan harinya, Hwa-young membawa In-ju ke restoran kelas atas di mana dia bertanya padanya apa yang akan dia lakukan jika dia mendapatkan banyak uang. In-ju berbagi mimpinya tinggal di apartemen dengan saudara perempuannya dengan makanan yang cukup dan tidak perlu khawatir tentang uang. Kemudian, Hwa-young membuat In-ju menandatangani beberapa dokumen dalam bahasa Inggris. Kepercayaannya pada Hwa-young tidak membuatnya meragukan apapun. Di tempat lain, In-kyung pergi ke tempat neneknya untuk meminjam uang. Saat pergi, In-kyung bertemu dengan Jung-ho dan keduanya tampaknya memiliki masa lalu bersama. Di sisi lain, In-ju mencoba memberi adik bungsunya uang, tetapi In-hee menolaknya. Dia kemudian kabur, tetapi ketika In-ju mengikutinya, dia melihat dia memasuki mobil. Khawatir, dia terus mengikutinya. In-ju melihat adik bungsunya menerima sejumlah uang dari seorang wanita yang tampak kaya. Dia kemudian mengembalikan uang itu dan keduanya pergi. Di sisi lain, Jang Mari yang merupakan reporter lain di perusahaan In-kyung menyampaikan berita tentang Park Jae-sang, orang kaya yang mungkin akan segera mencalonkan diri untuk pemilihan wali kota. Untuk sementara, itu adalah berita yang menarik untuk diliput. In-kyung masuk dan ingin menggali rahasia kotor kandidat yang tampaknya ideal ini. Supervisor mereka kemudian membuat mereka bekerja secara terpisah dan melihat pihak mana yang lebih baik untuk mengambil berita. Dia siap untuk menunjukkan keahliannya dan menggali apapun yang dia bisa untuk berita. Keesokan harinya, In-ju menemukan surat dari Hwa-young yang memberinya beberapa tugas. Tapi In-ju tidak menganggapnya serius dan malah menganggapnya lucu. Segera, Choi Do-il
masuk dan melihatnya melakukan yoga, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebaliknya, dia berbicara tentang Hwayong dan meminta nomor teleponnya, sehingga dia dapat bertanya tentang Hwayong. Dia kemudian memintanya untuk segera pergi karena ada orang penting yang akan datang untuk rapat. Di tempat lain, In Kyung mengesankan seniornya dengan pekerjaannya yang kemudian memintanya untuk tetap berpegang pada cerita ini dan membuktikan dirinya kepadanya. Kemudian dia pergi ke salah satu konversi pers Park Jae-sang, di mana dia mengangkat kasus bunuh diri dari 4 tahun lalu yang melibatkan dia. Park Jae-sang kemudian memberi tekanan pada jawaban tentang topik ini ketika dia hanya menanyakan namanya. Kemudian, saat In Kyung meninggalkan gedung, dia dihentikan oleh Jae-sang yang bertanya mengapa dia mengangkat topik khusus ini. Dia kemudian menceritakan tahun-tahun awal karirnya. Tetapi ia menangis lagi dan terperlihatkan oleh Park Jae-sang. Mari merekam interaksi ini. Kemudian video interaksi mereka ada di seluruh internet dan orang-orang memanggilnya reporter mabuk karena komentar Jae-sang. Mari mencoba memeriksa mejanya dan menemukan alkohol di penyegar mulutnya dan botol di dalam mejanya. Little Woman episode 1 berakhir dengan In Kyung diskors dari pekerjaannya selama sebulan karena penyalahgunaan alkohol selama bekerja. Di tempat lain, saat makan siang, Do-il bertanya pada In-ju tentang keberadaan Hwayong saat ini. In-ju kemudian menghubungi Hwayong, tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian In-ju pergi mengunjungi rumahnya dengan alasan memberi makan ikannya. Tapi segera kunjungan ini berubah menjadi mimpi buruk saat In-ju menemukan tubuh Hwayong tergantung di lemari yang penuh dengan pakaian. Polisi segera tiba dan berita menyebar kemana-mana. In-ju kemudian dipanggil oleh sutradara Shin dan Do-il untuk pertemuan di mana mereka mengungkapkan bahwa Hwayong telah mencuri uang dari perusahaan yang mencapai sekitar 70 miliar won. Mereka sadar bahwa In-ju dekat dengannya dan sekarang menginginkan bantuannya untuk mendapatkan dana gelapnya. Tapi In-ju tidak setuju dengan mereka dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena putus asa dan sedih tentang sikap orang-orang ini, In-ju akan pergi ke rumah ketika dia mendapat telepon dari pusat yoga yang dulu sering dikunjungi Hwayong. Mereka mengatakan kepadanya bahwa keanggotaannya telah dipindahkan ke In-ju. Setelah pergi ke sana, dia membuka loker Hwayong dan mengingat kakak perempuan yang baik hati padanya. Ada tas besar di loker dan dia menemukan pakaian dan sepatunya. Tapi bukan hanya itu yang dia temukan. Tiba-tiba matanya tertuju pada uang yang memenuhi tas. Selain itu juga ada surat yang ditinggalkan oleh Hwayong. Dia berharap agar In-ju dapat hidup bahagia dengan saudara perempuannya. Dia mulai menangis untuk Hwayong yang baik hati. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dadah, sampai jumpa.